Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami. Perkenalkan, kami dari Lestari Farm yang beralamatkan di Desa Barahat, Kampung Barahat, Desa Cikareo, Kecamatan Soler, Kabupaten Tangerang. Media sosial kami juga ada di Instagram di Lestari_Farm 09. Terus juga TikToknya juga sama, Lestari Farm 09. Juga ada di YouTube-nya di Lestari Farm Cikareo. Sejarah berdirinya tempat kami ini pada tahun 2022 lalu, tepatnya 1 Januari 2022. Itu kami resmikan sebagai tempat pengemukan sapi. Awalnya ini dari hobi saya memelihara satu sapi jenis simental. Ternyata ada keklikan di hati, ada kesenangan di hati, makanya kami buat kandang Lestari Farm ini yang ada di Cikareo. Tujuan kami sendiri untuk membangun Lestari Farm ini adalah memang kami prioritaskan untuk kebutuhan sapi hewan kurban di Idul Adha. Adapun kami hanya melakukan pengemukan. Sapi-sapi yang kita punya pun di sini untuk tahun ini sih beraneka ragam, mulai dari simental, limosin, PO, FH, Brangus, Pegon pun ada. Beda dengan tahun sebelumnya yang hanya kami prioritaskan sapi-sapi limosin dan simental. Kenapa tahun ini kami punya banyak jenis sapi? Karena kami masih mau belajar tentang perkembangan sapi-sapi di Indonesia, manakah yang lebih berpotensi untuk kenaikan bobot, manakah yang kurang, dan manakah yang memang diprioritaskan untuk kami jual di hewan kurban. Pemilihan jenis hewan pun, sapi pun kita mencari yang bakalan. Kenapa kita pilih bakalan, kenapa tidak pedet? Karena memang tujuan kami adalah untuk penjualan di Idul Adha nanti. Biasanya kalau pedet itu tidak memenuhi syarat ketika nanti Idul Adha. Adapun bakalan yang kami cari itu adalah minimal di usia 1,5 tahun. Dengan pemeliharaan itu biasanya kami belanja setelah Idul Adha, jadi masih ada waktu 1 tahun. Adapun kami belanja pun 3 bulan sebelumnya juga ada, tetapi yang pasti sudah kami pastikan sapi itu sudah memenuhi syarat untuk Idul Adha. Selain itu kami juga memelihara sapi yang untuk keperluan jangka panjang, dalam artian sapi-sapi super yang kita pengen lihat perkembangannya, pertumbuhannya. Jika memang sapi itu masih layak untuk kita pertahankan di tahun depan, biasanya kami pertahankan. Untuk manajemen kandang sendiri, kami kapasitas di kandang ini ada 32 dengan struktur kebanyakan memang besi dari kandang. Adapun ada yang pernah bilang kalau terlalu banyak besi terlalu riskan, apalagi kalau seandainya cuaca lagi musim hujan. Alhamdulillah kami mencoba untuk menanggulanginya dengan memakai penangkal petir yang alhamdulillah sudah terpasang 2. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu untuk SOP sendiri di tempat kami, biasanya para ABK kandang sudah kami siapkan jadwal, karena di pengemukan sapi ini memang manajemen kandang itu perlu untuk kenyamanan sapi tersebut, dan kebiasaan sapi itu harus secara teratur dan disiplin. Mulai dari pagi kami membersihkan kotoran dulu, kita angkat kotoran sapi, kita masukkan ke karung. Setelah itu ada 2 orang mengurusi untuk persiapan comboran. Setelah kami combor itu jam setengah 8 sampai jam 8. Jadi kami mempunyai 4 ABK, 2 untuk mengurusi pakan comboran, 2 lagi untuk kebersihan kandang.
Setengah 8 kami sudah melakukan pencomboran, lalu juga ada yang membersihkan kandang juga. Setelah itu setengah 1 kita juga memberikan pakan kembali, dan itu hanya berupa jerami atau pacong. Di sore harinya pun kami melakukan pencomboran kembali jam setengah 5, dan setengah 10 kami melakukan pemberian jerami dan pacong juga. Adapun sapi-sapi ini tiap hari kami mandikan itu sekitar jam 11 siang. Karena udara di sini termasuk kategori panas, jadi kita buat sapi-sapi agar merasa nyaman juga pada siang hari, tidak terlalu kepanasan. Pakan yang kami gunakan di Lestari Farm itu ada banyak. Komposisinya itu meliputi konsentrat, pelet, ampas tahu, onggok, lalu juga ada premix dan tetes tebu. Adapun beberapa sapi jumbo itu kita kasihkan bekatul sama singkong. Hal ini kita lakukan secara teratur untuk comboran jam setengah 8 tadi dan setengah 5 sore. Pun setelah kita memberikan comboran, kita tetap memberikan sapi-sapi itu jerami sama hijauan pacong. Alhamdulillah kami menanam pacong. Memang untuk stok sapi-sapi yang ada di Lestari Farm, dan juga untuk biaya pakan kami sudah menganalisa. Kami per hari menghabiskan per sapi itu rata-rata di 50.000. Jadi sekali nyombor itu rata-rata di 25.000, kalau 2 kali berarti 50.000. Dengan target ADG insya Allah minimal 1 kilo per hari. Dengan yang sudah ada berjalan ini alhamdulillah rata-rata di 1,5 kilo per hari. Untuk komposisi comboran kami juga itu tadi meliputi pelet. Pelet kami menggunakan itu 2 kilo sekali nyombor. 1 kilonya di harga 4.000, jadi 2 kilo itu 8.000. Untuk konsentratnya sendiri di 3 kilo. 3 kilo 1 kilonya sekitar 3.000, jadi 9.000. Lalu juga ada onggok. Onggok itu kita menggunakannya itu 6 kilo. 6 kilo dengan per kilonya itu kita bisa dibilang 500 rupiah. Jadi sekitar 3.000. Lalu juga ada ampas tahu. Ampas tahu kita memakainya itu per sapi biasanya 4.000 per sekali nyombor. Itu juga sama sekitar 6 kilo. Premix plus tetes tebu estimasi karena mereka hanya dipakai sedikit, kayak premix itu kita hanya pakai 1 sendok, tetes tebu juga secukupnya itu kita estimasikan sekitar 1.000. Jadi total untuk komposisi sapi yang notabene itu 700 ke bawah itu di angka 50.000. Kalau di atas 700 kilo biasanya karena mereka nambah, kita estimasikannya di 70.000 per hari untuk bobot sapi yang di atas 700 kilo. Di Lestari Farm juga tempat kami juga pernah mendapatkan musibah wabah penyakit PMK pada tahun lalu. Tempat kami itu terkena alhamdulillahnya setelah Idul Adha. Ketika kami memasukkan sapi-sapi baru, ternyata sapi-sapi tersebut ada yang sudah terkena PMK. Jadi penanganan pada saat itu sangat luar biasa, bahkan bisa dibilang saya hampir 1 minggu itu tidak sempat ke kandang karena memang tidak beranilah untuk melihat sapi-sapi yang terkena PMK. Tetapi itu tidak membuat kami putus asa, tidak membuat kami jadi patah arang. Justru itu membuat kami harus lebih semangat, harus lebih membuktikan kalau memang semua ujian itu insya Allah bisa kita lalui. Dan alhamdulillah Lestari Farm melalui hal tersebut dengan kondisi memang harus terpotong sekitar 5 ekor sapi. Dan itu buat kami adalah guru yang sangat berharga. Alhamdulillah di tahun ini wabah penyakit PMK di tempat kami tidak ada, alhamdulillah. Karena belajar dari pengalaman, kami mencari bibit, salah satunya adalah
yang sudah divaksin vaksin PMK. Dan cara pembuktian dari vaksin PMK tersebut terhadap sapi adalah dengan sapi-sapi dipasangkan oleh AirTag, AirTag vaksin PMK. Dan disitulah alhamdulillah sapi-sapi yang baru masuk pun sampai sekarang alhamdulillah tidak terkena PMK. Adapun kemarin LSD pun di Lestari Farm juga terkena, tapi LSD itu tidak separah seperti PMK. Dan LSD salah satu penyakit yang membuat kami bingung juga, karena ketika LSD menyerang beberapa sapi kami, di situ posisinya kami tidak memasukkan sapi baru. Tapi karena di lingkungan kami juga ada beberapa warga memelihara sapi, ternyata sapi kami juga ada yang terkena LSD. Tapi penanganan LSD itu alhamdulillah jauh lebih mudah dibandingkan PMK. Mungkin saya bisa berbagi untuk teman-teman semua, terutama yang masih marak saat ini adalah penyakit LSD. Salah satunya adalah kami memisahkan sapi yang terkena LSD, lalu secara rutin kami memberikan obat untuk sapi. Mohon maaf kami tidak menyebutkan merek, tetapi kami berbagi pengalaman. Jadi sapi-sapi yang tidak terkena LSD pun kami berikan semacam obat namanya Super Tetra yang kita pakai juga oleh manusia, obat Super Tetra. Jadi kalau Super Tetra itu kami gunakan ke sapi-sapi yang tidak terkena LSD itu biasanya satu hari satu tablet untuk yang ukuran 700 ke bawah. Kalau yang besar itu di 2 tablet Super Tetra. Lalu kalau untuk yang terkena kami sehari 3 kali menggunakan Super Tetra 2 tablet. Jadi pagi, lalu siang, sama menjelang malam. Adapun luka, alhamdulillah kami bisa mengobati dengan menggunakan Citrun. Citrun yang ditambahkan dengan air kami semprotkan ke badan sapi, semuanya juga kami semprotkan, termasuk disinfektan. Lalu yang kedua adalah kami menggunakan semacam cairan untuk penjernih ikan. Itu dia bentuknya biru, kalau di tempat-tempat ikan itu banyak dia dijual, saya lupa namanya. Itu kita beli, itu juga informasi dari teman-teman juga. Itu kita balurkan ke badan sapi yang ada lukanya. Alhamdulillah sapi kami semua selamat. Selain dengan kita memanggil dokter, juga menjaga kebersihan kandang lebih bersih lagi. Sama kami juga melakukan pembakaran jerami di kandang siang dan malam, itu untuk mencegah nyamuk atau lalat yang hinggap pada badan sapi. Itulah cerita kami di Lestari Farm, mulai dari kami berdiri, lalu kami menyebutkan manajemen pakan, manajemen kandang, keluh dan kesannya di dunia persapian, cobaan-cobaan, permasalahan atau bahkan musibah yang kami lalui, dan cara penanggulangannya alhamdulillah kami bisa melaluinya sampai sekarang. Di tahun lalu juga di 2022, tahun pertama kami penjualan sapi di Idul Adha, alhamdulillah kami terjual sebanyak 30 ekor. Dengan pemula seperti kami dengan sapi-sapi yang mempunyai bobot pada saat itu alhamdulillah di maksimal 800, karena kami juga masih coba-coba, kami tidak mau expose terlalu berani, terlalu besar, karena kami mau belajar dulu dari yang kecil, dan alhamdulillah sudah terjual 30. Target tahun ini memang kami targetkan minimal juga sama di 30, tapi dengan insya Allah dengan sapi-sapi yang mudah-mudahan di tahun ini ada yang 1 ton. Adapun cara penjualan kami, memang kami tidak buka lapak seperti Idul Adha nanti mungkin di jalan-jalan, kami tetap di kandang untuk menjaga kesehatan sapi juga, pun untuk menjaga kenyamanan sapi untuk nanti dikirim saat hewan kurban. Cara yang kami lakukan adalah melalui media sosial, baik itu Instagram, YouTube, TikTok, maupun Facebook. Demikian dari kami Lestari Farm. Kurang lebihnya kami mohon maaf, karena kami juga masih banyak belajar, kami juga masih banyak butuh masukan, saran, dan kritik.
kekurangan memang datangnya dari kami yang masih pemula, kalaupun kelebihan itu memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.